Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 bersama Ibu Rizka Rosita di bab pertama, laporan hasil observasi atau disingkat LHO. Baiklah, kita mulai dari pengertian teks laporan hasil observasi. Kita lihat di sini, di slide ini, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang melalui kalimat deskripsi. Yang kedua, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi menjelaskan sesuatu, objek atau fenomena yang didasari oleh hasil pengamatan dan penyusunannya. Teks ini memaparkan fakta-fakta dengan jelas dan terperinci. Nah, dari slide tersebut kita lihat ada dua pengertian teks laporan hasil observasi. Keduanya sama saja karena pada dasarnya teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang disusun berdasarkan hasil pengamatan dan fakta yang melalui kalimat deskripsi, sehingga kita harus melakukan pengamatan dulu atau observasi yang fungsinya adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan fakta, sehingga dalam penyusunannya teks ini memaparkan fakta-fakta dengan jelas dan terperinci. Selanjutnya, pengertian dari observasi sendiri. Kalau tadi pengertian laporan hasil observasi, nah kalau di sini adalah pengertian dari kata observasi. Observasi atau pengamatan adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Pada dasarnya, kalau dari slide yang awal tadi, laporan hasil observasi berarti langkah cara melaporkan setelah melalui proses observasi. Nah, kalau observasi di sini sendiri adalah pengamatan. Jadi kegiatannya sebelum dilaporkan maka kalian harus melakukan observasi atau pengamatan terhadap suatu objek dengan maksud untuk mendapatkan informasi untuk nantinya disusun dalam laporan hasil observasi dan informasi tersebut sesuai dengan fakta. Selanjutnya adalah observasi dapat dilakukan dengan dua cara. Ada cara langsung dengan melihat, mengamati, melakukan, dan merasa. Dan yang kedua, cara tidak langsung dengan membaca, mendengar informasi, mendapatkan berita, dan sejenisnya. Kita lihat cara yang pertama, cara langsung, melihat, mengamati, melakukan, dan merasa. Nah, di sini cara langsung itu berarti kalian yang terjun ke lapangan langsung. Kalian yang melihat, kalian yang mengamati, melakukan, dan merasakan dari apa yang kalian observasikan tersebut. Misalnya seperti ini, misal kalian mau mengobservasi perbedaan suhu di musim kemarau dan di musim dingin. Nah, yang melihat dan mengamati serta melakukan dan merasa itu adalah diri kalian sendiri. Melalui proses pengamatan, apa yang kalian rasakan, perbedaannya apa ketika musim hujan dan musim kemarau. Nah, berarti yang melakukan observasi secara langsung itu adalah kalian sendiri. Itu contoh dari observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung, misalnya melalui proses membaca, mendengar informasi, mendapatkan berita, dan sejenisnya. Nah, di sini dalam proses observasi tidak langsung berarti yang mengobservasi itu bukan kalian, melainkan orang lain yang mengobservasi sebuah objek. Orang lain tersebut menulisnya dalam sebuah buku, menyampaikannya dalam sebuah berita,
sehingga kalian mendapatkan hasil observasi tersebut secara tidak langsung. Contohnya seperti apa? Misalnya informasi tentang virus corona. Meskipun kalian tidak mengalaminya secara langsung, atau meskipun di daerah kalian tidak secara langsung terpapar corona, tapi kalian tahu informasi bahwa di dunia itu, atau terutamanya di Indonesia, sedang mewabah virus corona. Tahu dari mana? Tahu dari berita, tahu dari koran, tahu dari media massa. Nah, di situ berarti kalian sedang mengalami atau mengamati observasi secara tidak langsung. Pada dasarnya kalian mendapatkan informasi tapi tidak mengalami dan tidak merasakan kejadian tersebut secara pribadi kalian sendiri. Selanjutnya adalah prinsip identifikasi laporan hasil observasi atau LHO. Ada 6 prinsip. Yang pertama, prinsip identifikasi laporan hasil observasi itu harus lengkap, jelas, benar, sistematis, objektif, dan tepat waktu. Lengkap, jelas, benar, di sini adalah data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan untuk dilaporkan itu harus lengkap, harus jelas dari mana data itu berasal, harus benar, diketahui kebenarannya, apakah itu hanya sekedar informasi palsu atau informasi real seril-realnya sesuai dengan fakta. Yang keempat adalah sistematis. Sistematis di sini yaitu dilaporkan secara berurutan dari mulai kejadian awal sampai akhirnya selesai. Objektif di sini maksudnya seperti halnya ketika kalian mengeluarkan pendapat, berarti pendapat kalian itu tidak boleh memihak pada satu lembaga, pada satu objek saja yang menurut kalian percayai, tapi objektif di sini menempatkan diri kalian itu sebagai peneliti yang laporan kalian nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Berarti pemikiran kalian itu harus secara objektif, tidak boleh memihak pada satu pihak. Yang ke-6 terakhir adalah tepat waktu. Jangan sampai hasil laporan yang kalian susun itu adalah laporan kadaluarsa. Misal, terjadinya virus corona itu dari tahun 2020. Nah, kalian observasi selama tahun 2020 misalnya. Terus nanti kalian melaporkannya itu di tahun 2025 dengan menyebutkan tanggal yang salah. Padahal kejadian menyebarnya virus corona itu beredar di tahun 2020, bukan di tahun 2025. Maka dari itu, laporan hasil observasi harus sesuai dengan fakta. Jika itu terjadi di tahun 2020, maka laporkan sesuai dengan fakta bahwa terjadi di tahun 2020. Nah, seperti itu. Jadi harus lengkap, jelas, benar, sistematis, objektif, dan tepat waktu. Selanjutnya adalah struktur isi teks laporan hasil observasi. Struktur itu adalah hal yang membangun laporan hasil observasi tersebut. Maka ada 3 struktur. Pertama ada pendahuluan, kedua isi, yang ketiga penutup. Bagian pendahuluan bisa kalian lihat sendiri di sini dibaca. Laporan hasil observasi bagian pendahuluan berisikan tentang penjelasan umum atau klarifikasi atau definisi umum. Yang kedua isi. Bagian isi biasanya terdapat 3 struktur lagi, yaitu ada definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat. Jadi harus dijelaskan. Kalau misal di definisi umum berarti menjelaskan apa yang kalian observasi secara umum dulu. Setelah itu di definisi bagian menjelaskan bagian-bagian apa saja yang kalian observasi.
Di bagian definisi manfaat, baru di situ kalian mendeskripsikan ulasan manfaat dari observasi yang telah kalian lakukan terhadap satu objek tersebut. Apakah objek tersebut ada manfaatnya atau tidak? Terakhir adalah penutup. Di bagian penutup biasanya terdapat kesimpulan. Kesimpulan dari siapa? Dari kalian sebagai orang yang telah melakukan observasi, baik secara langsung atau tidak langsung. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bisa kalian lihat di sini, ciri kebahasaan laporan hasil observasi itu terdapat 10 ciri. Silahkan dibaca satu-satu. Jika misal video ini terlalu cepat, bisa di stop dulu baru nanti dilanjutkan lagi. Jadi 1, kita ulas mengandung fakta. 2, bersifat objektif. 3, ditulis sempurna dan lengkap. 4, tidak memasukkan unsur yang menyimpang atau mengandung prasangka atau pemihakan. Tadi objektif seperti tadi yang udah dijelaskan. Yang keenam adalah yang kelima disajikan secara menarik, tata bahasa jelas, isinya berbobot dan susunan logis. Yang keenam, teks laporan hasil observasi sering dimulai dengan kalimat definisi atau pernyataan umum tentang penggolongan atau klasifikasi. Yang ketujuh, dalam laporan hasil observasi sering digunakan kelompok nomina kata benda dengan penjenis dan kelompok nomina dengan pendeskripsi. Nomina atau kata benda, misalnya sekop, handphone. Nah, kalau dengan kelompok nomina dengan pendeskripsian berarti dari kata benda tersebut ditambahkan deskripsinya. Misal handphone adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi jarak jauh. Seperti itu contohnya. Yang kedelapan, kelompok nomina dengan penjenis tidak bisa disisipi oleh kata apapun. Kedua kata itu harus saling berdekatan. Yang kesembilan, kelompok nomina dengan pendeskripsi dapat disisipi, misalnya dengan kata penyangat seperti sangat atau terlalu, dan kata pewatas seperti yang. Misal, handphone itu sangat canggih karena dilengkapi dengan fitur-fitur yang menarik dan ter-up to date. Yang membuat handphone tersebut canggih karena handphone tersebut memiliki fitur kamera 34 megapiksel, misal seperti itu. Itu contoh kelompok nomina dengan pendeskripsi dapat disisipi. Yang ke-10, disajikan secara menarik baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isi berbobot maupun susunan logis. Jadi maksudnya sama seperti yang tadi, harus dilaporkan secara tersusun dan masuk akal serta isinya berbobot, bukan informasi yang abal-abal. Intinya, informasi laporan hasil observasi yang kalian tulis itu harus dapat bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada sekitar 11. Silahkan dibaca, ya, dipahami, dimengerti. Apabila slide ini terlalu cepat, maka bisa di stop untuk nanti dilanjutkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Ada 5 langkah dalam melakukan penyusunan laporan hasil observasi. Langkah pertama adalah melakukan observasi.
objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Yang kedua, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Serta yang ketiga adalah menyusun kalimat pembuka, dan yang keempat menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil observasi. Kelima adalah menulis kalimat penutup. Itu adalah langkah-langkah untuk menyusun teks laporan hasil observasi supaya kalian tidak keliru. Selanjutnya adalah untuk membuat laporan hasil observasi yang menarik, maka syarat yang harus kalian penuhi: 1. Objek yang akan diamati harus menarik tentunya. Jika tidak menarik, maka laporan tersebut akan sangat membosankan. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, disusun secara sistematis. Yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan yang kelima, menggunakan bahasa yang efektif dan logis. Sekian penjelasan materi tentang laporan hasil observasi. Terima kasih sudah melihat tayangan ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.